muncul dari permukaan air itu kelihatan rambut gitu loh, Oh. rambut. Nah dari situ saya, wah bener ini asli, tapi saya sambil baca-baca sebisanya gitu Iya, ya, iya. ngelewatin itu kolam karena memang tujuan mau ke Hmm. gudang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di Horror Horizontal Podcast. Obrolan yang berisi tentang cerita-cerita misteri, kisah-kisah horor, dan pengalaman-pengalaman mistis yang diambil dari kisah nyata, juga pengalaman pribadi dari narasumber kita. Iya, betul. Di kesempatan video kali ini mungkin buat teman-teman viewers sama subscriber udah nggak asing dengan sosok narasumber yang sekarang ini, karena beliau beberapa bulan ke belakang ya Kang, Ya. sempat ngobrol juga bareng kita di sini. Mungkin kalau teman-teman ingat, dulu pernah ada narasumber yang menceritakan pengalamannya beliau di mana suaminya itu ada melakukan pesugihan di Jawa Barat. Nah ternyata beliau itu masih punya cerita pasca beliau itu berpisah atau bercerai dengan suaminya. Jadi singkat ceritanya begini, awalnya itu teteh ini ada nge-WA ya Kang ya? Ya. Ada nge-WA ke kita. Nah kemudian dari WA itu saya respon, saya telepon, akhirnya ngobrol di telepon. Ternyata beliau itu masih punya cerita di saat beliau survive lah selepas pisah gitu kan ya dengan suami. Beliau survive untuk menghidupi anaknya, kebutuhan keperluan anaknya. Nah dari beliau survive itu ternyata menemukan juga ada hal yang ya boleh kita bilang ya horor juga ya Kang ya. Iya, betul. Horor juga. Nah makanya sudah itu saya coba untuk ngundang lagi beliau untuk ngobrol lagi bareng, dan alhamdulillah hari ini beliau bisa untuk datang lagi untuk ngobrol lagi bareng kita. Ya Kang ya? Ya. Oke. Teteh, gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah. 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 Pertama saya sama Kang Dip ngucapin terima kasih banyak. Iya. Ya Teh ya. Teteh yang udah mau datang lagi gitu ya. Kita undang ke sini untuk menceritakan ya yang seperti Teteh bilang di telepon saat itu ya. Kalau Ya. Teteh ternyata masih punya pengalaman yang luar biasa juga yang mau berbagi dengan kita. Nah makanya kita undang lagi Teteh ke sini, dan terima kasih Teteh udah mau datang. Ya, Nah, sama-sama. Teh ini kejadian kan pasca setelah Teteh berpisah atau bercerai ya dengan suami gitu ya. Memang ini maksudnya apa sih hal yang Teteh lakukan gitu kan ya untuk menjalani kehidupan gitu? Sebenarnya berat ya, soalnya menjalani kehidupan sendiri, terus harus membiayai anak gitu kan. Dari berpisah dari suami kan waktu itu anak masih TK ya. Jadi segala sesuatunya berjuang sendiri gitu. Akhirnya dengan keadaan yang memang sulit, saya mencoba mencari pekerjaan gitu. Apapun itu yang penting kita dapat uang gitu ya buat biaya hidup. Sempet beberapa kali kerja. Pertama kerja di toko gitu ya, di toko gitu. Cuman ya itu kalau di toko kan makan waktunya lama, bisa sampai pulangnya malam gitu kan. Pikir-pikir kasihan juga anak kalau sampai malam gitu. Cari-cari lagi pekerjaan yang standar misalnya pagi sampai sore gitu ya. Akhirnya ketemu lagi kerjaan di masakan gitu. Saya sebagai kokinya gitu, bagian dapur ya gitu. Di kayak warung kecil-kecilan gitulah, kayak kafe kecil gitu. Nah, kerja di situ.
nggak begitu lama, mungkin setahun gitu ya kalau nggak salah, Mhm. sepi gitu, jualan di Hmm, situnya. mhm. Akhirnya keluar lagi, ya itu namanya perjuangan, Mhm. kerja terus kerja, jadi berpikirnya cuman kerja aja gitu, yang Heeh. penting kerja, mau kerja apa juga Heeh. gitu. Maaf Teteh, Iya. saya, singgung sebentar. Memang, iya mantan suami ya, tepatnya itu bapaknya anak. Mmm. Memang nggak ada Teh, kontribusi yang, dalam istilah menafkahi ya Kang Menafkahi, ya, untuk Mmm. ke anaknya itu? Ya memang sebenarnya berharap sekali ya, Ah hah. cuman karena pasca perceraian itu akhirnya kita lost kontak sampai nggak ketemu-ketemu gitu, nggak ada kabar, Oh, jadi nggak saling nggak tahu. ada gitu. Jadi saya Heeh. pun nggak tahu dia sekarang di mana, Ah sama hah. siapa gitu. Oh. Kalaupun saya mencari ke mertua, sekarang udah bukan mertua gitu kan, buat apa Oke. dicari juga Iya iya iya, Hmm. gitu. betul. Heeh. Makanya ya berjuang sendiri aja Nah, gitu. kemudian? Ya akhirnya saya cari-cari pekerjaan lagi Mhm. gitu. Pernah, kerja di apa namanya, masakan Jepang, pernah juga di Oh, masakan heeh. Jepang. Nah, itu juga nggak berselang berapa lama, berapa bulan gitulah, Mhm. ada apa namanya, ada problem di, restoran itu karena yang punyanya tuh adik kakak, akhirnya dua-duanya pengen saling memiliki Oke. gitu. Mhm. Akhirnya keluar lagi, bangkrut lagi gitu, bubar Ah, itu di mhm. kerjaan itu. Akhirnya terakhir saya kerja di konveksi. Di konveksi, Konveksi. oke. Jadi saya tuh pernah kerja jadi apa namanya, SPG gitu ya, jadi koki. Nah Ah, akhirnya, ada lagi, tawaran yang ngajak temen katanya di konveksi. ah Ya hah. okelah saya ikut di konveksi. Nah Mhm. saya kerja di konveksi. Nah di konveksi ini yang bikin saya jadi ceritanya agak-agak, Eee, apa namanya, menyeramkan nah lagi gitu gitu ya. gitu ya, jadi ada horornya Ah, gitu. heeh Nah heeh heeh. cerita ini. Terlebih ini konveksinya itu, ngebikin apa Teh saat itu? Konveksi itu membikin sweater, mantel Hmm. yang berbahan dari benang wol gitu. Mmm. Oke. Nah, di konveksi itu kita tinggal sama si bos, Ah hah. heeh, Hmm. bosnya Cina. Mmm. Posisi rumah si bos itu deket dengan kita, Mhm. tempat karyawan bekerja. Si enci di depan, kita di belakang, bangunan, luas gitu ya, Mhm. memanjang. Nah Mhm. di tengah-tengah itu ada kolam. Heeh. Kolam, Kolam. ya jadi di tengah kolam ikan gitu, tapi rada-rada dalam gitu si kolam ikannya, rada Hmm. besar juga. Oke. Jadi Mmm. di tengah-tengah gitu, Mhm. rumah si enci sama kita, apa namanya, tempat konveksi itu di tengah-tengah kolam Jadi gitu. kehalangin sama itu, Iya, bangunan yang punya di tengahnya kolam ikan, iya. ke sebelah sananya Nah, baru Oke. iya, bangunan iya, pekerjaannya. Dan Hmm. ini konveksi di Bandung Teh? di Bandung. Oh di Bandung juga, Hmm. oke. Tapi saya nggak sebutin Iya di mananya iya ya. betul, nggak usah. Mhm. Mhm. Terus nah setelah itu teh, kira-kira seminggu kurang lebih setelah kita kerja di sana, Mhm. "Teh kerasan di sini," katanya kerja. Mmm. Hmm. Aku bilang, "Ya kerasan karena memang kita butuh uang," gitu ya, Mhm. saat itu. Terus dia gitu, "Teh kadewe cenah di dieu mah sok aya jurig sugui," katanya gitu, "sugui." Sugoi. Iya, Ah. Hmm. sugui. Mhm. Terus saya juga nggak tahu tuh ya Ah jurig hah. sugui itu apa Iya, gitu. Oke. heeh. Akhirnya, setelah saya pikir-pikir, ah penasaran pengen nanya gitu, sugui itu apa gitu kan. Mhm. Hmm. Akhirnya saya nanya lagi, "Teh emang jurig sugui teh naon?" Oke, Gitu. ah Hmm. hah. Terus si teteh yang senior itu Hmm. Hmm. gitu. Mhm. Terus si teteh senior itu bilang, katanya kalau jurig sugui itu jurig yang karena mati apa namanya di kolam, di air Oh gitu, tenggelam tenggelam. gitu. Kalau di Cina namanya subui katanya gitu. Oh. Oke. Jadi kalau ada orang yang mati, Hmm. Hmm, ya meninggal di meninggal air, karena tenggelam di iya, air atau di iya, kolam, iya. di Cina itu dibilangnya itu hantu sugoi. Sugui Sugui. katanya. Ah, nah terus? Dan Teteh pada saat itu ditempatkan di posisi di Eh, konveksi tersebut. di bagian linking. Kalau Oke. Ah.
konveksi baju berarti bagian menjahit gitu. Untuk menyatukan antara tangan, leher gitu untuk jadi baju iya, gitu. paham. Gitu. Nah, setelah itu sugui oh gitu teh iya cenah. Hati-hati aja, tapi saya pikir belum pernah ngelihat gitu, saya belum pernah merasakan Iya, gitu. Oh iya teh makasih udah dikasih tahu, aku bilang gitu. Terus cuman yang saya heran gitu, setiap karyawan yang ngelewati kolam itu sepertinya keburu-buru gitu, sepertinya takut ngelihat kolam itu gitu. Maksudnya buru-buru jalannya Buru-buru gitu. iya buru-buru jalannya untuk melewati si kolam itu gitu. Setiap karyawan kalau dilihat kayak gitu. Jadi saya kepikiran oh berarti si Teteh bilang jurik sugui itu di kolam mungkin gitu ya. Jadi berpikir gitu. Soalnya setiap karyawan melewati kolam itu ngerasa kayak takut, kayak buru-buru gitu. Kayak berpalingnya pun seperlunya gitu. Jadi takut ngelihat kolam itu gitu. Tapi untuk Teteh pribadi ya selama bekerja kan ya, Teteh menceritakannya kurang lebih 1 minggu kan. Tapi di 1 minggu itu Teteh enggak ada kalau Teteh pribadi ya enggak ada nemuin atau sesuatu atau ngerasa ya merinding lah Kang ya. Dia ngelewatin itu Teteh pribadi itu enggak? Saat itu belum kerasa apa-apa sih ya, soalnya mungkin karena baru seminggu gitu. Cuman selang berjalan waktu kurang lebih sebulan. Waktu itu saya ingat setelah menerima gaji. Nah, pas saat itu si Enci lagi banyak orderan gitu ya. Terus si Enci bilang gini, sekarang bagian linking harus lembur katanya gitu. Pas saat itu kan harusnya kita memang pulang jam 5, kerja jam 8, pulang jam 5. Jam 5 sore itu udah pulang. Iya. Cuman karena disuruh lembur, jadi si Inci bilang kalau lembur itu maksimal 3 jam. Dari jam 5 sampai jam 8 gitu. Ya akhirnya kita pun semua tukang linking lembur gitu. Jadi saya pikir lembur banyakan inilah. Padahal saya ingat waktu itu kan orang-orang bilang ada sugui gitu ya. Cuman saya pikir ada banyakan ini gitu. Akhirnya kita pun lembur. Nah setelah azan maghrib mungkin ya, udah rada-rada maleman gitu, lagi ngelingking tuh ngedenger suara air, suara yang main air gitu, ceplak gitu. Dari arah kolam itu? Ya dari arah kolam itu. Tapi saya ngedengernya jelas gitu ya. Saya pikir ini orang-orang lain denger juga enggak gitu. Ini saya nanya gitu, denger enggak ada suara yang mainin air gitu. Terus si Teteh, itu mah udah biasa katanya. Nah dari situ saya aneh, campur takut gitu ya. Lah kok dibilang biasa? Oh berarti suara cipratan air dari kolam itu mungkin memang sering terdengar gitu. Bentar Teh, saya belum mau masuk dulu ke arah mistisnya Teh. Meskipun memang maksudnya yang Teteh dengar atau rasain itu dikira mistis ya kan ya. Aroma mistisnya ada. Cuman maksudnya itu cipratan air kan, saya nanya dulu ke Teteh itu kolam itu aktif, maksudnya ikannya ada Teh? Ada ikan koi gitu, ikan punya si Inci itu, malah ikannya udah pada gede-gede gitu, ya bercampur lah gitu. Nah ada itu yang gede. maksud saya tuh ya mungkin Teteh berpikiran oh mungkin cipratan itu dari ikan gitu kan yang lagi gimana gitu kan, jadi bikin cipratan air atau suara air itu. Ya betul, saya pun berpikir gitu ya gitu. Terus si Teteh, dengar itu suara apa namanya orang main air, terus cuk si Teteh nyalah udah biasa. Terus aku bilang gini, Teh kayaknya mah itu mah suara lauk, kita bilang gitu ya. Terus kata si Teteh, hah? Si Teteh mah percaya lain lauk, kata mah lain, cina udah biasa, cina gitu. Nah dari situ saya bilang, tapi kan saya pun berpikir seperti itu ya, namanya ikan di kolam gitu kan suka ada suaranya kecek-kecek gitu. Lain Teteh lain, itu mah cina geus biasa, cina gitu. Nah dari itu saya pun bertanya-tanya gitu. Sampai akhirnya saat itu jam 8 jadi kita pulang gitu ya. Lemburnya udah habis gitu. Udah pulang. Esokan harinya kita kerja lembur lagi. Karena si Inci bilang kita kerja lembur 3 hari.
katanya Hmm. untuk menyelesaikan orderan itu gitu. Karena saya penasaran gitu, si teteh bilang, si teteh mah teu percaya itu mah udah biasa bukan suara ikan Oke. gitu. Akhirnya di sela-sela lagi istirahat saya nanya gini, "Teh, hari kemarin suara lauk teh ke teteh bukan loh suara lauk, suara nu Ocai terus kumaha maksudna?" Terus saya teh nanya gitu kan. Soalnya kan saya mah orang baru teh nggak tahu gitu kan. Teteh nanya karena pengen jelas lah ini ada Gitu apa. kan. Soalnya semua bilang, udah biasa, maksudnya biasa itu biasa apa gitu Oke. kan. Akhirnya si senior itu bilang, teteh mah nya da baru nya cenah jadi can apal. Ieu teh ceritana gitu. Dulu itu jadi cucunya si Enci meninggal di kolam itu. Oh, Meninggal. Katanya. cucunya si Cucunya Enci. si Enci. Tapi ini sudah ada konveksi itu atau sebelum teh? Katanya sih sebelum. Katanya sebelum. Sebelum Nah, ada tapi konveksi. si orang yang teteh senior Iya. ya rekan kerja itu bisa tahu ceritanya kan sementara konveksinya belum ada teh. Nah itu saya juga sempat nanya ke si teteh yang senior, "Teh, ini kan kejadiannya sebelum ada konveksi, tapi kok teteh bisa tahu?" gitu. Terus si teteh bilang, "Itu dari si Mbak," katanya. Si Mbak itu ART gitu ya di situ. Terus emang teh ceritanya apa? Ini kan cenah cucunya si Enci teh lagi disuapin sama suster di seputar kolam itu gitu. Nah, si anak kecil kan kalau lagi makan pengen mimi gitu, pengen mimi. Si suster udah ngasih gitu di tempat apa namanya aqua gitu. Ini deh ini gitu. Terus namanya anak kecil kalau udah punya tempat minum sendiri pengen minum sendiri mungkin gitu ya. Nggak mau katanya, nggak mau gitu. Nah, si anak kecil itu nggak mau minum dari si Mbak itu. Akhirnya si Mbak pergi ke dapur buat ngambil tempat minum si anak itu yang biasa katanya gitu. Ini Mbak ini suster ya, Ya bukan ART suster, susternya. Oke. suster. Nah si Mbak mungkin lagi ngambil apa namanya tempat minum si Ade ini gitu. Pas balik lagi ke situ nggak ada katanya. Si anak itu umurnya kurang lebih 4 tahun gitu ya. Nah pas si Mbak ngeliat itu nggak ada, jadi si Mbak berpikir mungkin lari-larian ke dalam rumah gitu. Akhirnya si Mbak juga nyari ke depan rumah, ke halaman depan gitu. Terus dicari-cari nggak ada, mungkin si Mbak juga takut gitu ya karena memang pengasuh gitu. Ngelihat anak nggak ada gitu di depan nggak ada. Akhirnya balik lagi ke belakang ke kolam buat nyari. Tahu-taunya katanya si Mbak susternya udah ngelihat si anak di atas kolam udah mengambang. Itu juga saya ngeri sih dengernya gitu kan. Sampai merinding gitu kan. Si anak Denger 4 tahun itu katanya pas gitu. si suster itu balik udah mengambang. Katanya gitu. Udah Kemudian mengambang, ayo teh cenah si suster ngelihat itu, si suster menjerit gitu. Ngejerit. Nah dari situ baru si Inci datang. Si Inci kan emang neneknya jadi udah agak berumur gitu lah. Ya akhirnya semua kaget gitu. Nah teh saat itu kan si Mbak susternya itu kan sampai ngejerit terus neneknya datang ya tadi kata teteh itu. Nah, pertanyaan saya, orang tua itu anak kemana? Kata si senior itu orang tuanya juga punya apa namanya bisnis lain gitu, pekerjaan lain di tempat lain. Jadi kalau anak udah pulang sekolah suka dititipin di situ sampai sore, nanti si orang tua pulang kerja baru si anak itu dijemput lagi sama suster. Jadi gitu. dititip di rumah Ya, neneknya ya berarti ya. gitu di situ. Nah, jadi apa namanya si suster itu selama sehari siang tuh di rumah itu gitu, karena orang tuanya nggak ada gitu, orang tua anak itu. Setelah kejadian itu ya, singkatnya beginilah, ini cucunya meninggal di kolam itu kan ya, sampai akhirnya kemudian muncullah tadi yang seperti teteh bilang, teman-teman kerja teteh bilang ada hantu Sugui itu ya, yang ternyata itu hantu yang meninggal ya di kolam ya, kalau orang China meyakininya seperti itu kan. Nah
dari situ teh, ini kan si cucunya itu meninggal ya, teteh setelah tahu kan cerita itu. Nah, yang teteh rasain itu apa? Apa teteh jadi, aduh, agak lumayan ketakutan juga nih setelah Hmm. ngedenger ini gitu Hmm. kan, atau teteh nganggapnya tetap dengan keyakinan teteh kalau itu tuh ikan, Ikan. suara ikan gitu. Ya kalau setelah dengar cerita ya takut juga sih gitu ya. Mhm. Karena ngedenger ceritanya kayak gitu jadi terus ngelihat kejadian nyata karyawan yang lewat kolam kayak yang nggak mau lihat kolam gitu kan, Mhm. cepet-cepet gitu buru-buru. Mhm. Terus setelah saya ngerasain lembur di situ ada suara air gitu, jadi Mhm. itu kan makin meyakinkan gitu ya. Aha. Apalagi setelah cerita dari si senior itu bilangnya ya emang si cucunya meninggal begini begini begini, jadi akhirnya oh iya mungkin berarti itu asli gitu kan kejadiannya. Gini Teh, Teteh kan tadi sempat bilang gitu kan, dari semua keanehan itu, semua pegawai gitu kan mendengar hal-hal aneh gitu kan. Iya, Apakah betul. selain mendengar, itu ada yang sempat Mmm. melihat juga gitu kan Teh, Heeh. sosok tersebut gitu kan? Kalau menurut cerita si senior itu, Hmm. dia bilang kalau ngedenger suara air, main air gitu, hampir semua ngedenger gitu ya. Oh. Terus apa namanya, suara anak kecil seperti lagi bermain lari-lari gitu, ada katanya Oke. gitu. Mmm. Itu hampir semua ngedengar Mhm. suara itu. Terus selain itu kata si teteh ada beberapa orang yang melihat sosok Oh, di Ada iya. juga kolam. berarti yang Iya, melihat. iya. Jadi kalau Sosoknya? melihat sosok itu nggak semua orang Iya, gitu ya. iya, Oke. Ada yang melihat seperti anak kecil di kolam gitu, duduk di pinggir kolam gitu. Oh, pernah ada Iya, yang ngelihat ya, iya, sosok anak kecil yang duduk hmm, di pinggir kata si kolam. senior itu begitu gitu. Oke. Nah dari situ kan dengar cerita itu kita makin merinding gitu ya Kang ya. Wah makin kesini makin serem gitu. Tapi setelah beberapa minggu kemudian, nah, saya disuruh apa namanya, ngelingking lagi, ngelembur lagi. Nah dari situ kan mau ngambil bahan nih, benang, benang wol gitu. Nah dari situ teh semua orang pada bilang gini, "Kamulah yang ngambil," gitu kan. Nah dari itu, oh memang berarti benar orang-orang pada takut lewat ke kolam itu gitu kan. Jadi saya berpikir seperti Oh itu. memang, maksudnya ngambil benangnya itu di tempat yang berbeda? Ya berbeda, Ah. gudang benang gitu. Oh, jadi harus ngelewatin dulu itu Iya kolam. ngelewatin kolam jadi, Heeh. sebelah sana kolam gitu ya, Oke. Terus saya pikir, ya udahlah saya yang ngambil karena memang, saya belum pernah melihat sosok gitu ya, Iya, iya. cuman ngedengar yang main air Iya, itu iya gitu. betul. Akhirnya, "Sok atuh sok cenah kamu nu ngambil," gitu. Akhirnya saya ngambil ke situ gitu. Setelah beberapa langkah dari tempat saya ngelingking ke kolam itu, karena saya merasakan, banyak orang bilang ngedenger gitu, ngelihat sosok, ya saya pun sambil lewat kolam sambil minggir gitu ya, sambil ngelirik sedikit gitu ya dari, ke arah kolam Iya. gitu, karena punya perasaan takut gitu, takut saya juga ngelihat gitu kan gitu. Pas saya jalan mungkin udah setengah dari kolam, ngelirik begini, ngelihat, itu mah asli saya baru ngelihat sendiri. Oke. Heeh. Ngelihatnya itu seperti, ya mungkin nggak tahu anak kecil atau gimana ya, soalnya yang kelihatan sama saya muncul dari permukaan air itu kelihatan rambut gitu loh, Oh. rambut. Nah dari situ saya, wah bener ini asli, tapi saya, sambil baca-baca sebisanya gitu Iya, ya, iya. ngelewatin itu kolam karena memang tujuan mau ke gudang gitu. Akhirnya saya ngelihat, astagfirullahaladzim gitu kan kelihatan asli ini mah. Langsung ambil, cepet-cepet balik lagi gitu kan. Setelah balik lagi ke sana, orang-orang pada bilang, "Kunaon buru-buru ningalinya," cenah gitu bilangnya. Pada bilang gitu. Terus saya pikir, "Oh, jelas barusan saya lihat gitu." Tapi sekilas sih soalnya saya ngelihatnya, apa namanya, sama Ujung mata. sama ujung mata gitu karena takut gitu kan, denger cerita-cerita, "Naon naon teh cenah ningali naon?"
kayak nu keluar di nu kolam tapi kelihatan rambut aja. Cuma semua orang wih pada gitu karena takut gitu kan. Nah dari itu saya merasakan oh berarti cerita ini memang benar gitu kan adanya cerita soal apa namanya anak lari-lari main Iya. gitu ya. Terus melihat sosok anak kecil, terus apalagi suara apa Main namanya air air. gitu, Heeh. cipratan air gitu. Jadi dari Heeh. situ oh berarti yang diceritakan si senior itu memang benar gitu karena saya ngalamin sendiri gitu akhirnya gitu. Ngelihat itu ya. Ngelihat itu. Walaupun memang saat itu Teteh nggak ngelihat wajahnya ya Teh ya. Enggak sih soalnya Hanya mungkin kayak iya. tengkluk gitu ya. Jadi Ya kayak jadi gitu. hanya muncul di permukaan Rambut. air Nah, itu rambut ya, rambut area ya. rambut sama kepala. Gitu kelihatannya. Jadi saya ngeliat gitu kan sambil kaget. Jadi saya baca-baca sebisanya gitu karena memang saya juga takut sih kalau ngelihat yang gitu. Nah pas Teteh balik lagi kan itu posisi pas Teteh mau pergi ke gudang kan untuk ngambil benang tersebut. Nah pas Teteh balik lagi gitu kan masih tetap ada posisi si rambut Iya itu si rambut di itu permukaan apa kolam. Teteh udah nggak berani lagi untuk ngelihat Nah gitu. itu dia karena udah ngelihat sekilas pas pulangnya jadi saya pulang agak cepet gitu nggak melirik lagi gitu karena takut gitu. Ya saya buru-buru balik terus bener teh ya naon teh ningali geningan bener ketemu saya alamin sendiri gitu teh ningali naon teh ningali nah saya mah ningalina gitu ada anak kecil cuman rambut loh asli teh asli nah gitu jadi semua pada wah iya mah beda gitu si teteh mah ngelihatnya beda gitu kan sementara orang lain cuman sosok gitu ya terus suara yang menangis apa namanya lari-lari gitu. Kemudian ya Teh sudah Teteh ngelihat ya kepala ya ada kepala lah ada rambut gitu kan yang mengambang gitu kan di permukaan kolam itu. Apakah ada lagi Teteh atau teman-teman yang ngelihat atau ngedengar gitu hal yang serupa lah gitu ya yang sifatnya gitu kan ini mistis gitu. Nah ini yang saya rasakan beda karena saya sendiri yang mendengar gitu. Selang beberapa hari dari kejadian itu kita lembur lagi gitu ya. Temuan tukang linking lembur gitu. Nah di malam itu pas biasa setelah maghrib gitu ya. Setelah maghrib saya ngedengar suara anak sambil jalan sambil lari gitu tapi nangis. Suara anak nangis gitu. Nah karena saya ngedengar gitu ya dengan jelas terus saya nanya ke yang lain karena yang lain pernah ngedengar suara anak lari-lari gitu kan terus saya bilang teh ngedangu tuh aya nu ceurik gitu terus kita teh bilang teh mana cenah gitu iya teh aya suara anak nangis gitu henteu cenah saya mah gitu. Nah dari situ saya pikir kok saya sendiri yang ngedenger gitu. Ya aneh maksudnya kan biasanya pegawai yang lain ngedengar gitu kan. Nah ini malah Teteh sendiri yang dengar yang lain enggak. Nah itu terus bedanya kan kalau mereka biasa mendengarnya suara yang lari-lari biasalah anak kecil main. Iya lari sambil ketawa kan gitu. tadi Teteh cerita. Ini yang saya dengar malah anak kecil nangis gitu. Terus ditanya ke semua dengar tuh budak cirik gitu. Enggak katanya enggak teh enggak gitu. Nah dari situ saya merasa makin merinding gitu kan. Kok cuma saya yang merasakan sendiri gitu. Nah setelah itu akhirnya ya udahlah nggak diperpanjang gitu nggak dibahas lagi kerja seperti biasa. Pas saya mau ke toilet memang ngelewatin itu ya kolam lagi gitu. Cuman saya keinget waktu kemarin saya ngelihat si kepala itu, jadi saya jalan nggak ngelihat ke apa namanya ke kolam gitu, jadi lurus aja gitu jalan nggak ngelihat ke kolam karena takut ngelihat lagi gitu. Nah pas mau ke kamar mandi, saya buka pintu, pas dibuka pintu itu pas datang langsung anak kecil, pas membuka pintu, saya kaget kan. Kalau astagfirullahaladzim gitu itu anak kecil pucat gitu gimana lah anak kecil anak Cina gitu loh di pas buka pintu itu maksudnya berhadapan sama Teteh iya
Soalnya pas saya buka itu ya anak itu berdiri begini gitu. Oh, jadi ini sosok si anak pun ngelihat ya Teteh? Ngelihat gitu. Jadi ya Saling kalau tatap-tatapan nah meren. gitu kalau kalau dia mungkin ngelihat aku nggak kaget gitu ya. Oke. Tapi aku pas ngelihat gitu kan saking itunya gitu Iya. ketakutannya pas gitu. Dari situ saya akhirnya apa namanya lemes terus nggak ingat. Setelah melihat itu mungkin saya juga karena kaget gitu, kaget Iya. bercampur takut Iya iya, gitu. heeh. Maksudnya ini Teteh sampai lemas nggak inget itu Teteh akhirnya pingsan apa gimana? Ya kalau kata si senior sih saya sampai kerasukan. Terus setelah saya kerasukan jadi orang-orang pada datang gitu ya di apa namanya di kompleksi itu. Karena ngedengar yang kerasukan gitu. Itu kerasukan gitu. Nah, pas di situ saya kerasukan katanya ngomong kayak gini. Orang ini mau saya bawa. Orang ini mau saya bawa. Terus aja ngomong kayak gitu. Dalam kerasukan Teteh itu Iya, ngomong kayak gitu. cuman bilang gitu aja gitu katanya. Saya nggak ada temen, orang ini mau saya bawa, saya nggak ada temen katanya. Cuman gitu, kerasukannya seperti itu. Nah, dari kejadian kesurupan itu Teh, ada misalkan dari karyawan di konveksi itu yang mungkin manggil pemilik konveksi itu gitu kan, karena memang ini ya bisa jadi heboh gitu kan, ini udah melibatkan kesurupan kayak Dan gitu. dekat juga kan itu Iya. kawasan Teteh kerja kan maksudnya satu kawasan kan dengan pemiliknya si Cici itu. Iya. Nah ada mereka manggil. Ada kata si senior teh pas teteh kerasukan teh si Enci juga datang katanya. Mungkin ngedengernya dari si ART itu kali ya. Setelah saya kerasukan semua pada ngelihat saya terus si ART bilang mungkin Cici itu yang kerasukan gitu. Nah si Cici datang terus orang-orang teh pada Ci iya Ci kerasukan Ci iya kumaha cenah gitu. Terus yang anehnya si senior bilang si Incinya cuman bilang gini, lah teu naon eta malah cenah dana teh cucu saya cenah gitu, bilang gitu. Terus Si Cici teh bilang gitu, teu naon lah eta mah cenah cucu saya cenah. Sok we cenah ngadoa saha nu bisa ngadoa di dieu cenah. Ngadoa we cenah ame sadar deui cenah nu kerasukanana gitu. jadi Si Cici tuh bilang gitu. ya si Cima malah bilangnya itu ya udahlah gitu kan ya doain aja nggak usah takut karena ini cucu dia. Nah itu jadi semua karyawan juga nggak bisa berbuat apa-apa ya. Namanya juga kan bos gitu udah bilang gitu ya akhirnya mungkin orang-orang yang apa ngelihat saya kerasukan ya baca-baca sebisanya gitu. Akhirnya saya sadar sendiri gitu. Nah di tempat saya kerasukan dekat kamar mandi itu kelihatan kan ke rumah si Cici, si Inci itu, si Inci. Di situ teh ada tempat buat sembahyang kalau orang Cina gitu ya. Oh iya. Kayak meja gitu, ada dupanya, ada apa namanya buah-buahan kayak gitu ya. Betul. Terus di meja itu ada beberapa foto gitu. Nah begitu saya ngelihat foto itu, jadi saya keinget. Loh sosok yang tadi di kamar mandi kok seperti di foto itu salah satunya. Oke. Ini Padahal tuh itu setelah Teteh sadar dari kerasukan. nah itu saya baru sadar dari kerasukan. Jadi masih keinget kan si wajah yang ketemu di kamar mandi itu. Pas ngeliat, oh ternyata foto itu teh sama yang tadi saya lihat gitu kan. Terus akhirnya saya setelah sadar itu bilang ke si senior, ke senior itu, teh itu nu tadi tinggaliku saya di kamar mandi teh gitu. Saya bilang gitu. Oke. Nah, apakah ini memang baru pertama kali Teteh kesurupan atau memang mungkin sebelum-sebelumnya juga Teteh pernah kesurupan atau gimana gitu? Atau memang baru pertama kali Teteh kesurupan? Buat saya. Iya. Kalau saya sih sering dibilang di orang Sunda mah lempuh yuni. Lempuh yuni. Jadi kadang sering kerasukan gitu. Terus kadang sering merasakan kalau misalnya ke suatu tempat yang rada-rada apa namanya angker, nah gitu saya merasakan dingin atau panas atau apa namanya
pusing di kepala pusing. gitu. Oh, jadi badan teteh itu suka bereaksi. Ya gitu kalau Sensitif. gitu ya. sensitif kalau ngerasain tempat-tempat seperti itu Nah, gitu. pertanyaan saya berikutnya gini teh. Ini kan teteh sampai dengan malam itu teteh kesurupan ya, teteh ngelihat ternyata di meja sembahyangnya si Cici itu salah satu fotonya itu ternyata foto anak itu, dan itu pun anak yang teteh lihat pas di kamar mandi. Nah, pertanyaannya, apakah di konveksi itu kejadian yang kesurupan itu cuman teteh doang atau ada yang lain? Ya mungkin teteh pun ada, pasti ada nanya ya kan ya, logikanya gitu kan ya. Misalkan pernah nggak sih ada yang sampai seperti ini gitu kan ya, selain saya gitu kan, ke teman-teman gitu kan di konveksi itu, apakah pernah ada selain teteh yang kesurupan katanya? Kalau dengar dari si senior sih nggak ada sampai yang kerasukan kayak gitu. Cuman ya cerita tadi itu cuman ngedengar suara air gitu kan, suara anak berlari sambil ketawa ketiwi gitu. Cuman itu sih nggak pernah ada yang kerasukan, justru yang kerasukan itu baru pertama ya saya gitu. Yang pertama itu baru teteh kerasukan di tempat makanya, itu tuh. Pas kerasukan itu kan manggil si Enci gitu karena orang-orang di pabrik juga ngelihatnya kok baru kali ini ada yang kerasukan gitu. Ya ibaratnya semuanya jadi kaget ya Iya teh ya. gitu, karena baru saya gitu yang kerasukan. Betul. Nah, setelah kejadian kesurupan yang teteh alami itu teh, emang teteh sempat ngalami lagi kejadian aneh gitu kan yang berhubungan dengan anak kecil itu ya? Iya. Setelah kesurupan itu malam harinya saya bermimpi. Malamnya setelah kesurupan itu. Berarti di hari yang sama kan? Iya masih di hari yang sama. Nah mimpinya tuh sampai 2 kali. Yang pertama mimpi si anak ya si sosok itu ya, karena udah jelas sosok itu saya ngelihat, terus ngelihat foto juga sama gitu kan si sosok itu. Terus malamnya saya mimpi si anak itu ya lagi lari-lari sambil main lah gimana layaknya anak kecil gitu ya. Nah pas kedua kali mimpinya beda, ini mah anak itu kayak yang lagi ngelamun gitu di area seputar kolam gitu, ngelamun ngahuleng gitu lagi duduk ngelamun gitu. Tapi nggak ada interaksi sama teteh, misalkan ngobrol atau ngomong gitu kan atau, si sosok anak kecil itu atau cuma sebatas teteh cuman ngelihat aja di mimpi enggak sih, itu? cuman apa namanya ngelamun kayak yang gimana ya, kesepian. Nah gitu kayak yang kesepian gitu. Jadi ngelamunnya, jadi kalau lagi main dia ceria gitu, tapi kalau lagi ngelamun gitu kayaknya dia teh nggak ada temen gitu. Seperti kemudian? itu. Nah setelah mimpi itu keesokan harinya saya kerja lagi seperti biasa gitu. Nah setelah jam makan siang, istirahat gitu ya istirahat. Kan si Enci punya supir tuh. Terus si supir nanya ke teh kemari rame cenah di belakang di pabrik kenaon cenah gitu. Nah, itu saya bilang Pak saya cek barudak mah cenah kesurupan gitu. Oh kesurupan kunaon teh? Nyapa kan saya teh ngelihat sosok di kamar mandi. Terus setelah itu saya kesurupan. Terus kesurupan teh Pak cuman bilang orang ini mau saya bawa, orang ini mau saya bawa gitu. Terus yang anehnya si Enci tahu, si Enci cuman bilang gini aja, lah teu naon eta mah cenah cucu Enci tong sieun. Nah, hanya Pak si Enci bet ngomong gitu kan. Saya teh aneh, nah si Enci ngomong gitu kan biasa nama kalau orang Sunda mah Pak sama enu kasurupan kan sok manggil ustad gitu kan. Saya teh nanya gitu ke si bapak teh. Nah iya nya cenah teh lamun saya cerita mahnya cenah gitu. Tapi repeh we cenah gitu. Emang kunaon gitu Pak? Saya tanya gitu. Saya mah kerja di dia geus lama teh cenah gitu. Oh iya Bapak mah kerja di dia lama dari kapan gitu Pak? Saya mah kerja di dia cenah di anak itu belum ada. Si cucu si Enci itu dari belum ada itu belum supir ada, udah ya. kerja di situ. Bapak mah di dia cenah gitu.
sampai kejadian anak meninggal itu bapak mah masih di dia kan, jadi tahu gitu. Nah, terus kunaon gitu Pak, lamun bapak tahu ceritana aya naon gitu. Penasaran gitu ya saya Iya. juga karena saya ngalamin sendiri, Aha. terus si supir juga cerita kayak gitu. Tong ribut lah cenah ieu mah, ieu we cerita cenah gitu. Nah, emang apa yang diceritain sama si supir itu tuh? Kata si supir sih kalau di orang Cina gitu ya cenah yang kayak kata si senior itu hantu sugui cenah. Saya berpikir dari situ pantesan si senior bilang teh aya jurig sugui gitu Iya, kan. iya, pas di awal itu ya, Itu awal teteh kerja. mungkin dia juga dengar cerita dari si Pak supir itu gitu. Bilangnya gitu teh jurig sugui lamun di Cina mah. Nah, jadi saya keinget cerita si senior itu. Iya. Naon gitu Pak, sugui teh gitu. Oke. Terus cek si bapak teh cenah teh cenah orang Cina mah lamun aya nu meninggal karena di air karena tenggelam atau apa, teh cenah sok ngajak cenah gitu. Jadi cerita itu kan merinding gitu kan. Jadi saya apa namanya inget-inget waktu saya kesurupan bilang orang ieu rek dibawa gitu, orang ieu coba jadi keinget diri saya sendiri gitu kan. Iya. Jadi takut juga gitu ngedengernya soalnya cerita si bapak sugui itu yang meninggal di air terus mengajak untuk Oke. Saya akan coba sederhanakan ya Kang. Simpulkan. Ya. Jadi maksudnya begini, kata si supir itu kalau di budaya orang Cina itu di mana ada seseorang yang meninggal ya. di kolam atau di air, jadi si hantunya itu atau si sosoknya itu dibilangnya itu sugui. Dan sugui itu di mana si hantu ini tuh suka pengen ngajak orang lain untuk ya istilahnya gitu kan, nemenin dia gitu lah. nemenin dia gitu kan. Iya. Seperti Ya itu. katanya gitu. Setelah beberapa minggu setelah dengar cerita si bapak supir itu, keadaan di pabrik semua tenang gitu ya, bekerja seperti biasa, nggak ada misalnya kamu ngudah itu suara nu nangis atau naon, nggak ada kehanean nggak ada. gitu. Jadi kita bekerja seperti biasa lah, tenang gitu. Namun ada momen beberapa hari setelah merasa tenang itu kejadian yang nggak bisa saya lupain. Karena itu kejadian kerasa sama saya sendiri, terus itu pun udah ngena di fisik saya sendiri gitu. Udah melibatkan fisik teteh. Gitu. Emang seperti apa teh? Nah itu saat itu jam pulang kerja pasti lewat si kolam itu juga ya kita semua. Nah saya lagi jalan tiba-tiba ngerasa ada yang megang kaki. Nah lagi ngelangkah gitu, gimana lah orang lagi ngelangkah dipegang gitu kan. Jadi gitu kan saya ngerasa gitu, terus saya lihat ke bawah, saya lihat apa namanya ya dari kolam kali ya, karena megang kaki itu tangan anak kecil. Anak kecil gimana lah tangan orang Cina jadi putih pucat tapi gitu. Nah ngelihat itu, terus itu juga yang saya aneh ngerasain si tangan itu layaknya orang tangan udah basah gitu dari air gitu. Jadi dingin gitu. Dan itu teteh yang ngelihat itu si tangan itu muncul dari kolam dari gitu. Kolam iya. Selayaknya gimana kalau dari kolam mau ngambil gitu loh. Nah itu. Tapi nggak ngelihat teteh, sosoknya itu nggak kelihatan. Enggak. Jadi cuma tangan aja kayak gitu dari kolam. Itu kan makin merinding, makin merasa takut gitu kan. Dari situ akhirnya saya sengaja ditarik gitu biar lepas gitu. Akhirnya ya saya apa namanya setengah lari gitu setelah lepas untuk pulang gitu. Setelah kejadian itu ya teh, ya ini kan boleh dibilang kalau menurut saya sih ini udah semakin menyeramkan ya teh ya. Asli. Semakin menyeramkan sampai bisa melakukan sentuhan fisik. Nah itu. Ya sentuhan fisik, karena sepengetahuan saya sama Kang Dep kan, untuk makhluk-makhluk astral yang bisa ngelakuin sentuhan fisik seperti itu kan ini udah luar biasa ya Kang ya. Udah luar biasa. Setelah kejadian ini
ya momen yang besar lah gitu Hmm. ya, yang benar-benar menyeramkan ini, Teteh masih tetap besokannya bekerja seperti biasa gitu kan ya, ya bertahan bekerja di situ gitu ya Hmm. demi anak atau gimana? Ya dari kejadian itu jadi saya juga berpikir ya, di sisi lain memang saya butuh kerjaan itu ya, Betul. karena memang saya buat hidup gitu ya, apalagi saya sendiri terus harus ngurus anak gitu. Di sisi lain terus saya ngerasa takut dan was-was gitu setelah kejadian-kejadian yang saya alami, jadi saya ngerasa takut, nanti takut malah saya yang diajak buat nemenin dia itu ya, si Jurik betul. Sugoi itu. Jadi saya berpikiran gitu, daripada sesuatu terjadi gitu kan. Jadi akhirnya saya ngelepasin kerjaan itu aja gitu, resign keluar gitu. Karena memang saya sendiri takut gitu, sampai jujur aja akhirnya ya. Teteh keluar karena lebih berpikir keselamatan Nah itu Teteh dia. ya, Jadi saya daripada berpikir cari lagi lah kerjaan iya, lain betul. gitu. Daripada ada hal buruk Nah terjadi. itu saya Nah, takutnya seperti itu gitu. Nah, selepas dari kerjaan itu akhirnya Teteh kerja atau lebih fokus ke ngurus anak ya, ya kalau kita berbicara seperti tadi Teteh di awal kan ya, mau nggak mau kan Teteh harus survive ya, Nah, iya. karena punya anak Iya. gitu kan, harus dibiayain Betul. gitu. Akhirnya Teteh fokus ke ngurus anak atau akhirnya Teteh mencari pekerjaan lain dan akhirnya Teteh bekerja lagi di suatu tempat yang lain? Ya setelah kejadian itu ya akhirnya saya di rumah dulu tapi sambil denger-denger cari lowongan kerja lagi gitu sih. Apa namanya, kalau ada yang ngajak terus ada kesempatan ya mungkin saya mau kerja lagi Kerja gitu. lagi, Iya, karena ya. memang butuh gitu. Nah kalau untuk sekarang ini Teteh posisinya itu Teteh sekarang udah bekerja lagi atau masih belum bekerja lagi? Ya alhamdulillah sih setelah itu saya kerja lagi, meskipun sedikit ya namanya kalau di Sunda mah kereuyeuh lah gitu. Ya lumayan lah gitu, Iya. meskipun pas-pasan gitu bahkan kurang gitu. Oh berarti Teteh pun sekarang itu udah bekerja Iya lagi. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerja tenang gitu, nggak ada hal-hal mistis lagi yang saya takutin gitu. Ya happy lah gitu. Alhamdulillah. Nah kalau yang sekarang ini Teteh kerja di bidang apa yang sekarang ini? Sekarang di wardrobe kebaya gitu. Oh di wardrobe Iya. kebaya, ya masih ya sekitar Konveksi, sekitaran ya, itulah masih, konveksi ya, ya Teh ya. iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang menarik buat saya ya Teh ya tentang ya hantu Sugoi itu ya Kang ya, karena jujur gitu kan saya sama Kang Hendy mungkin baru dengar gitu Iya, kan tentang betul. adanya Iya. mitos budaya Cina Hmm. yang menjelaskan tentang hantu Sugoi itu gitu kan. Nah, Mungkin setelah ini kita akan cari tahu lebih ya Kang ya, Betul, karena ini betul. menarik gitu kan ada Betul. hantu Sugoi yang Hmm. maksudnya itu jadi hantu karena Tenggelam. suatu insiden di kolam atau air. Nah buat Iya. teman-teman juga Ya. ya, kalau misalkan teman-teman tahu lebih tentang mitos atau hantu Sugoi ini mungkin bisa share di kolom komentar juga ya Kang ya. Untuk berbagi pengetahuannya ke kita Betul. gitu ya. Saya Kang Dep nangkapnya berarti ini lebih masuknya itu mungkin kayak ke urban legend ya. Ya urban legend Iya, ini. urban legend di bangsa Chinese gitu lah ya. Ya. Ya, kalau hantu Sugoi itu ya Iya. seperti itu Soalnya ya. buat kita kan orang Sunda biasanya jurik pocong gitu kan Iya, ya. Betul. Iya, Mister yang K gitu. Nah itu standar gitu. sementara saya juga sendiri baru tahu, baru dengar gitu ada jurik Sugoi gitu. Nah itu Iya makanya ini kan lebih masuknya ke urban legend ya Urban Kang ya. legend. Gitu kan untuk di Chinese. Dan satu hal yang bikin saya menarik lagi ini Kang, ya Teteh kan tadi sempat bilang gitu kan, lempuh Yuni dalam bahasa Sundanya gitu kan yang bisa sensitifnya itu yang bisa kita artikan sensitif akan hal yang sifatnya goib atau mistis gitu kan. Nah maksudnya ya mungkin kita adalah momen atau mungkin kedepannya kita ada explore ke suatu tempat yang mungkin bisa kita undang atau ajak iya. Teteh gitu kan untuk Iya bareng explore. Betul. Iya layak untuk dicoba ya Teh ya. Mungkin kalau misalkan one day nanti saya atau Kang Dep ya ada explore ke suatu tempat yang dianggap itu menyeramkan lah atau punya mitos apa ya. Kalau
kebetulan juga misalkan teteh Iya. ya lagi santai Iya. gitu Dan ya, nggak keberatan nggak juga ya, Kang. keberatan Iya. juga gitu kan ya untuk kita nanti ajak ya. Hmm. Dalam artian begini sih, saya lebih ketertarikannya kan untuk mencari tahu lebih sensitivitas teteh itu seperti apa. Iya. Ya, karena Iya. tingkat sensitivitas orang itu kan beda-beda. Berbeda. Hmm. Ya, ada Iya. yang seperti apa, ada yang bawaannya kayak gimana. Nah, saya ketertarikannya itu ya Kang ya. Iya. Teteh gitu kan sensitivitasnya seperti apa Hmm. gitu kan, dengan nanti gitu kan yang saya rasakan ya, yang Hmm. saya temui hal apa gitu kan ya, apakah itu berkorelasi ya Kang ya dengan Iya. teteh Betul. gitu kan. Iya. Ternyata yang saya rasakan ini begini nih gitu. Oh, ternyata di teteh kita Sama. seperti ini. Iya. Oh, sama gitu kan. Iya. Atau gimana. Nah, layak kita coba Kang deh. Insya Allah. Ya. Insya Kalau Allah. teteh tertarik dan tidak keberatan ya Iya, Teh ya. karena Insya nanti Allah. tim kita pun gitu kan ya pasti sebelumnya akan ngontak teteh Iya. dulu gitu Iya. kan ya untuk mengkonfirmasi gimana-gimana ya. Iya, insya Ya. Allah. Jadi teman-teman, untuk video kali ini konklusinya dari saya nggak mengambil hal yang sifat mistisnya ya. Oke. Mau itu hantu sugoi gitu ya, mau itu apapun kejadian yang teteh alami di cerita kali ini. Tapi saya nangkapnya konklusinya itu dari perjuangannya seorang ibu. Ya, dengan ya hal yang luar biasa ya, ujian, cobaan yang beliau hadapi ya. Dari mulai suaminya melakukan pesugihan yang akhirnya rumah tangganya berantakan sampai harus divorce gitu. Ini yang saya garis bawahi, yaitu perjuangan seorang ibu untuk menghidupi anaknya. Nggak ada kata menyerah, nggak ada kata lelah demi anaknya. Kita nih sebagai anak ya, mungkin ngedengar kejadian ini, ngedengar cerita ini, saya secara pribadi ngerasa terenyuh dalam artian hebat loh ini seorang perempuan gitu ya. Iya. Luar biasa ya, dari kerjaan yang satu gitu kan nemuin seperti ini, dia nyari lagi kerjaan yang lain, ditemuin begini lagi, sampai akhirnya pekerjaan yang dikonveksi itu nemuin hal begini gitu kan. Tapi tetap berusaha untuk survive gitu ya, harus kerja nih demi anaknya nih gitu kan, demi sekolahnya, demi gitu kan ya ngenapkahin kehidupannya, kebutuhannya ya. Sekarang kita sebagai anak-anaknya mungkin dari hal itu kita bisa sedikit merenung mungkin Kang Dev ya. Iya. Merenung akan perjuangan orang tua kita. Betul. Ya Kang Dev ya, demi kita gitu, perjuangannya mereka itu seperti apa, ya minimalnya mungkin orang tua kita nggak pernah mengharapkan gitu kan kita membalas budi baiknya mereka ya kan ya. Apa misalkan harus selalu itu dengan materi gitu kan atau apa, enggak gitu kan ya, enggak. Orang tua gitu kan yang enggak mengharapkan gitu kan harus selalu dengan itu. Minimal sedikitnya mungkin budi pekerti kita yang jauh lebih baik ya kan ya. Betul. Jauh lebih arif, jauh lebih bijaksana, jauh lebih santun terhadap orang tua kita. Nah, semoga teman-teman viewer semuanya yang nonton video ini, termasuk saya, Kang Dep dan Teteh gitu ya, ya menjadi anak-anak yang soleh-solehah untuk orang tuanya. Amin. Ya Kang ya. Ya. Mungkin itu. Oke, Teteh, hatur nuhun. Ya. Untuk kedua kalinya berkunjung ke studio kita ya Kang ya, untuk menceritakan yang kedua kalinya pengalaman pribadi Teteh tentang ya horor dan mistis sih pastinya. Teteh ya, kita ucapkan terima kasih. Sama-sama. Hatur nuhun Teteh, ya kita doain Teteh ya semoga semuanya semakin baik lagi ya. Amin. Di kerjaan ini pun Teteh nemu berkahnya, anak Teteh pun gitu kan ya dapat ya hal yang jauh lebih layak, lebih baik ya Kang ya. Amin. Oke, teman-teman, sekian untuk video kali ini. Pesan terakhir, tetap semangat untuk beribadah dan tetap semangat untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Amin. Sekian dari kami. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, hatur nuhun. Sama-sama.